Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya di sini mempunyai 2 ekor anjing baru. Sebetulnya bukan anjing saya, tetapi anjing seseorang yang pulang kampung, tapi tidak mau membawa anjingnya. Jadi ditinggal di pastoran, di sekitar gereja SMI. Maka dia main di sekitar lapangan parkir ini. Dan saya memberi nama mereka Coki sama Ciko. Yang cowok Ciko, yang cewek Coki, supaya gampang. Dan setiap hari saya bermain dengan mereka sebentar. Dan yang Ciko, yang cowok itu menarik sekali. Dia kalau tidur sembarangan posisinya. Bisa diangkat semua, telentang dua-dua kakinya, bisa posisi yang aneh-aneh pokoknya. Dia tidak peduli sama sekali, kayak rande utang. Jadi sungguh-sungguh menikmati ketika dia tidur. Kadang-kadang di tengah-tengah lapangan parkir, di panas terik, kadang-kadang di bawah pohon. Yang cowok ini si Ciko luar biasa. Dia menikmati hidupnya, dia bahagia dengan dirinya sendiri. Dan saya belajar dari situ. Seandainya kita bahagia sendiri, bahagia dan bersyukur karena menyadari bahwa di dalam diri kita semuanya sudah tersedia, maka kita bahagia terus. Tidak peduli pandangan orang seperti apa, tidak peduli lingkungannya seperti apa, tapi dari dalam kita sudah sungguh-sungguh bahagia. Cukup, tidak membutuhkan apa-apa. Basta, cukup. Maka kemudian justru ketika cukup, merasa penuh dan utuh dan bahagia, menariknya adalah bahwa kebahagiaan yang lain juga datang. Kalau kita baik hati, orang baik hati yang lain juga datang. Dan kalau kita merasa cukup, kecukupan yang lain juga datang. Itu yang menarik. Karena itu menurut saya, orang yang menikah mestinya adalah 2 orang dewasa yang sehat, yang merasa cukup. Kemudian mau berbagi dengan yang lain. Berbagi kebahagiaan, berbagi energi, berbagi cinta, berbagi perhatian. Sayang, seringkali ketika mau menikah, titik tolaknya atau motivasinya tidak seperti itu. Seringkali yang terjadi, saya tidak bisa hidup tanpa dia, Romo. Saya itu bahagia kalau mencintainya. Saya bahagia itu kalau dia mencintai saya. Nah, itu sudah keliru. Bukan tidak baik, tetapi seringkali keliru. Kemudian kita mengharapkan kebaikan, kebahagiaan, cinta dari orang lain. Padahal janji perkawinan tidak begitu. Janji perkawinan adalah saya berjanji untuk mengabdikan diri kepadamu, mencintaimu, menghormatimu. Saya, artinya saya yang memberi. Itu berarti saya sudah punya. Nemo dat quod non habet. Saya tidak bisa memberi apa yang saya sendiri tidak punya. Maka harus bahagia sendiri dulu, penuh, utuh, penuh cinta juga. Mencintai diri sendiri secara sehat, dan kemudian bisa mencintai, membagikan cinta itu kepada yang lain. Kalau masuk di dalam relasi, apalagi perkawinan, tapi justru saya tidak punya, ada lubang yang harus saya penuhi, dan saya berpikir, berprasangka bahwa saya bisa dipenuhi oleh pasangan saya, waduh, nanti kalau nggak terpenuhi bisa kecewa, lalu tidak bahagia. Nah kalau sebentar nggak apa-apa, lah kalau seumur hidup gimana? Karena itu selama perkawinan, selama menjalin relasi, yang paling pokok adalah bahwa saya sendiri sudah penuh, utuh, dan kemudian membagikannya kepada yang lain. Bukan sebaliknya, saya kekurangan dan kemudian mengharapkan yang lain memenuhinya. Tidak akan jalan. Karena itu kita juga harus bisa sungguh-sungguh nyaman dengan diri sendiri, mencintai diri sendiri, dan sadar bahwa segala-galanya sudah ada dalam diri kita. Sebetulnya orang yang menyadari dan cukup dengan dirinya sendiri, dia adalah orang yang melihat segala-galanya adalah anugerah.
Dan kalau kita bisa melihat bahwa segalanya anugerah, maka sebetulnya pada saat yang sama segalanya juga adalah mujizat. Einstein, kita pasti tahu, dia mengatakan ada dua jenis orang. Jenis yang pertama adalah orang yang melihat bahwa segala-galanya mujizat, dan jenis yang kedua adalah orang yang melihat tidak ada mujizat dalam kehidupan ini. Menurut saya, Einstein yang seorang ilmuwan hebat seperti itu sungguh-sungguh percaya mujizat, apalagi kita. Dan memang benar, sebetulnya segalanya mujizat. Kita tinggal membuka mata, membuka hati kita, dan kemudian menyadari, dan kemudian sungguh-sungguh menghargai anugerah itu, maka mujizat. Tapi seringkali kita tidak melihatnya karena tidak menyadarinya. Seperti kisah yang sering pasti kita sudah mendengar paling tidak. Seorang anak SD yang bersama dengan yang lain oleh gurunya diminta untuk menuliskan 7 keajaiban dunia. Dan yang lain menulis ada Taj Mahal, ada tembok besar Cina, ada Borobudur, ada Grand Canyon, segala macam. Dan anak ini lain, dia tidak menulis itu semua. Dia justru menulis keajaiban dunia. 1, melihat. 2, mendengar. 3, berjalan. Dan itu luar biasa sekali, dan ini memang benar. Anda bangun, bisa melihat, bisa mendengar, itu sudah mujizat. Jalan kaki itu bisa mujizat, itu mujizat. Bahkan begitu banyak orang belajar, misalnya untuk bisa melihat dengan baik paling tidak, sehat penglihatannya, ada orang yang belajar sehingga menjadi dokter mata, ahli mata. Loh, karena penting sekali melihat mujizat. Tapi seringkali kita tidak merasakannya, tidak menyadarinya. Berjalan, ada studinya itu sampai ada orang yang ahli tentang jalan kaki. Dokter ortopedi bisa membuat yang tidak punya kaki palsu supaya bisa jalan. Dan Anda setiap hari jalan tidak merasa itu mujizat. Padahal untuk berjalan saja itu metabolismenya berubah, kemudian semua otot bekerja dengan baik, segala macam hal. Kalau kita menyadarinya, maka kita bisa melihat bahwa segalanya mujizat. Tapi kalau kita tidak sadar, ya tidak bisa merasakan mujizat. Sebetulnya sederhana. Membuka mata, membuka hati, menyadari, bersyukur, mujizat. Hidup adalah mujizat. Anda hidup itu adalah sebuah mujizat besar. Dan karena itu harus dirayakan. Hidup itu begitu indah. Kita diajak oleh Tuhan sendiri untuk melihat segala-galanya dengan rasa syukur atas dasar cinta. Itulah miracle mindset. Mindset yang mendatangkan keajaiban atas hidup kita. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena masalah itu terlalu kecil dibandingkan dengan keajaiban yang kita miliki. Dan keajaiban itu adalah saya. Keajaiban itu adalah Anda. Kita diminta untuk duduk diam dan membuka mata saja, dan menyadari dan menerima dan mengakui, dan mujizat terjadi. Tidak ribet. Karena begitu banyak anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Maka mari kita bersyukur atas mujizat yang kita miliki setiap hari. Setiap hari adalah kesempatan yang begitu besar untuk merasakan mujizat yang begitu menakjubkan dari Tuhan. Asal kita sungguh-sungguh mau membuka mata, membuka hati. Apa sebetulnya yang seringkali membuat kita itu tidak mampu melihat mujizat? Yang sering membuat kita tidak mampu membuat mujizat adalah kita mengharapkan mujizat itu sesuai dengan yang kita harapkan. Bungkusnya seperti yang kita mau. Contoh sederhananya, ada seorang anak yang lulus kuliah, wisuda, bahkan langsung dapat pekerjaan. Wah, dan dia mengatakan kepada papanya, "Pak, saya lulus kuliah.
Bahkan sudah diterima ini bekerja di suatu perusahaan yang saya ingin bekerja di sana. Papa mau kasih hadiah apa? Dan papanya mengatakan, oke, saya juga ikut senang dan bangga, saya akan memberimu Alkitab. Dan anak itu, what? Alkitab? Papa itu kan bisa kalau hanya beli mobil aja bisa kok. Dan saya tuh sebenarnya ingin dapat hadiah sepeda motor Yamaha NMAX. Hanya itu. Dan Papa bisa beli 100 untuk saya. Tapi kenapa hanya memberikan kitab suci? Dan papanya bilang, oke lah, saya pikirkan. Dan memang pas kemudian hari ulang tahunnya, menunggu momen yang bagus, anak itu bertanya kepada bapaknya, mana hadiah graduation saya, kelulusan saya? Dan bapaknya sudah menyiapkan Alkitab yang dibungkus bagus, Alkitab dikasih pita, dan diberikan dengan penuh cinta kepada anaknya. Dan ketika anaknya melihat itu, dia sungguh-sungguh marah. Rupanya papanya serius tentang Alkitab. Padahal dia bisa dan dia tahu apa yang saya mau. Kenapa tidak diberi? Padahal ini kan kesempatan luar biasa, momen istimewa. Maka dia marah sekali, dia masuk kamar dan dengan kemarahan yang luar biasa. Papanya juga kecewa, karena papanya sangat mencintai dia. Tapi kemudian dia diam saja, karena dia juga ikut merasa kecewa juga. Anaknya ternyata tidak bisa menghargai perhatian orang tua. Maka kemudian mamanya yang masuk. Dan ketika mamanya masuk, mamanya mengatakan, nak, kamu dapat hadiah dari papamu, sudah dibuka kah? Dan dia mengatakan, ya saya tidak mau, ini bukan yang saya harapkan, bla 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 bla. Buka dulu. Dan ternyata ketika dibuka, di dalamnya ada kwitansi, telah terbeli sepeda motor Yamaha NMAX untuk anak saya. Kemudian anak itu menangis dan menyesal. Kita seringkali tidak bisa melihat mujizat, justru karena kita ingin melihat mujizat itu seperti yang kita mau. Bungkusnya seperti yang kita minta. Padahal setiap hari adalah mujizat. Maka mari kita menghayati hidup kita sebagai mujizat, keajaiban yang sungguh-sungguh luar biasa. Dan kita selalu bisa memuliakan Tuhan dan merayakan cinta Tuhan melalui kehidupan kita yang setiap hari adalah keajaiban besar. Karena itu handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.